Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbis samawati wal ard Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala Sayyidina Muhammad Khatamun Nabiyyin wa husnul ma'ab ila yaumil mi'ad wa ala alihi al-jawad wa ashabihi khairul qiyadat amma ba'd. Kebetulan pertama kita hadir di majelis maulid, yang mana maulid adalah atau sholawat yang isinya sholawat adalah salah satu ibadah yang memiliki khususiyah yang luar biasa. Di antaranya adalah pasti diterima. Jadi kita hadir malam ini tidak usah khawatir, ikhlas dak ikhlas, niat dak niat, pasti dapat pahala yang luar biasa. Dan sholawat adalah satu-satunya ibadah yang sebelum Allah anjurkan, Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya terlebih dahulu. Allah bersalawat, kemudian para malaikat lalulah memerintahkan kita sebagai hambanya umat muslim untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di sini juga disebut dengan majlis zikri atau majlis ilmu, yang mana Allah SWT menyinggung di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, bahwasannya kita semua manusia yang berada di muka bumi semuanya berada dalam keadaan yang tidak beruntung, kecuali mereka manusia yang mau hadir di majelis-majelis semacam majelis malam ini. Hanya merekalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung, yang mau saling mengingatkan, yang mau saling berbagi ilmu. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, majelis seperti malam inilah yang disebut dengan taman-taman surga, yang mana menjadi syarat sebelum masuk surga, maka orang harus masuk terlebih dahulu pernah singgah di dalam taman-taman surga. Semoga berkat majelis ini menjadi sebab kita insyaallah berkumpul juga di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lain berkat nikmat Allah. Sangat banyak nikmat Allah. Bahkan di Al-Quran kita diingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, nggak mungkin bisa dihitung. Terlalu banyak nikmat Allah. Bahkan dikisahkan di salah satu umat terdahulu, umat-umat dari zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang yang di masa hidupnya 500 tahun lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa maksiat sehari pun selama 500 tahun. Lalu suatu ketika nanti di akhirat, berada setelah di hari pertimbangan, Allah SWT mengatakan kepada umat, pada hamba tadi yang 500 tahun beribadah kepada Allah, Allah SWT berfirman, udkhulul jannah birahmati. Kata Allah, masuklah surga dengan rahmatku. Maka hamba tadi bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, kenapa harus dengan rahmatmu? Kemana ibadahku yang selama 500 tahun ini ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepadamu? Kemana itu? Kenapa harus masuk surga dengan rahmatmu? Allah SWT akhirnya mengiyakan, ya sudah, kalau begitu ayo kita timbang. Allah timbang dari buku catatan amal kebaikannya yang 500 tahun dengan salah satu nikmat, yaitu nikmat melihat. Maka Allah ambil nikmat melihat dari kedua matanya, Allah timbang, maka subhanallah, timbangan nikmat dari Allah yang berupa mata lebih berat, lebih banyak, bertahun-tahun dia menggunakan nikmat melihat. Kalau dia itu beribadah 500 tahun, maka nikmat melihatnya lebih dari 500 tahun. Maka kita juga kalau mau bermuhasabah, menghitung-hitung, maka seandainya aja na'udzubillah Allah mengambil saja salah satu nikmat mata dari kita, wal'iyadzubillah, maka susah kita mau beribadah. Yang kita bisa melihat sekarang saja jarang membaca Al-Quran, jarang menggunakan mata kita untuk beribadah, apalagi jika kita tidak bisa melihat.
Walaupun ada nikmat tersendiri memang bagi orang yang tidak melihat, paling tidak dia tidak akan dihisap kelak di akhirat dengan dosa-dosa dari kedua matanya. Yang terakhir dari majelis ini, tadi pertama ini majelis maulid, kedua majelis zikir atau majelis ilmu,